Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan salah satu syiar Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, yang mana tak pernah bosan kita meminta kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan ini menjadi salah satu sebab masuknya kita ke dalam surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja' atau pembahasan fikih Syafi'i, yang mana kita masih dalam pembahasan kitab Al-Buyu' wal Mu'amalat, yaitu kitab yang berkaitan dengan jual beli. Tentunya berkali-kali kami sampaikan bahwa kitab Matan Abi Syuja' adalah kitab yang sangat menjadi dasar bagi pemula untuk mempelajari ilmu fikih, terutama dalam madhab Syafi'i, sehingga penulisnya Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menulis kitab ini dengan sangat ringkas, sehingga tidak banyak penjelasan yang mendetail ataupun terperinci, dan tentunya untuk memudahkan bagi para penuntut ilmu pemula. Sehingga kalau kita perhatikan dalam kitab ini, beliau bukan berarti tidak berlandaskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi langsung kepada inti dari permasalahan. Hukumnya ini boleh, hukumnya ini nggak boleh, ini halal, ini haram, pembagiannya A, B, C, langsung. Maka tidak dijelaskan berdasarkan firman Allah ini, berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini, dan seterusnya. Tentunya bukan berarti kitab ini tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya. Tentunya tadi kita katakan di awal, karena kitab ini intinya adalah ringkasan untuk pemula, sehingga langsung ke pembahasan inti. Tentunya kalau kita mau mempelajari kitab fikih manapun, dari mazhab manapun, itu ada level atau tingkatan-tingkatannya. Setelah kita belajar Matan Abi Syuja', lanjut ke tahap berikutnya, sehingga kalau kita menuju pembahasan kitab Syafi'i yang lebih luas lagi, tentunya akan dibahas berdasarkan dalil, ya, disebutkan hukum ini berdasarkan firman Allah ini, kemudian berdasarkan hadis Nabi SAW apa, dan kalau perlu bahkan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama 4 madhab, termasuk juga perbedaan di kalangan ulama dalam satu madhab sendiri. Sehingga dalam beberapa masalah fikih, terutama yang sedang kita bahas, mazhab Syafi'i, ada perbedaan pendapat dalam satu mazhab sendiri, ulama Syafi'i bisa berbeda pendapat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pembahasan kita untuk di bab muamalat atau di kitab Al-Buyu', jual beli, tentunya kalau kita lihat di kitab tidak terlalu detail dan terperinci, tapi kulit luarnya saja, inti-intinya saja. Sehingga karena ini kitab dikarang sudah ratusan tahun yang lalu, tentunya tidak dibahas bab-bab yang berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer. Cuman tentunya permasalahan-permasalahan kontemporer banyak diserap dari pembahasan yang sudah ada di kalangan para ulama. Dan perlu sama-sama kita tahu, banyak masalah fikih muamalat atau jual beli yang kontemporer saat ini banyak yang juga diambil dari pendapat fikihnya madhab Hanafi. Karena mereka madhab Hanafi dikenal madrasahnya sebagai madrasah ahli ra'i, yaitu madrasah yang menggunakan akal dan logika. Dalam arti bukan mereka nggak menekankan kepada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita tahu, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau tinggalnya di Irak, dan beliau wafatnya aja tahun 150 Hijriah, sehingga banyak hadis-hadis Nabi SAW yang belum sampai ke telinganya Imam Abu Hanifah, sehingga dalam permasalahan-permasalahan fikih banyak pendapat Imam Abu Hanifah berdasarkan ijtihad atau berdasarkan pendapat beliau. Makanya disebut ahlur ra'i, yaitu orang yang pakai logika atau pendapatnya. Dikarenakan sekali lagi bukan menghindari Al-Quran dan Sunnah, tapi karena memang banyak hadis yang belum sampai ke telinga Imam Abu Hanifah, sehingga beliau di madrasahnya beliau terbiasa untuk menjadikan murid-muridnya berpikir secara kritis, sehingga ada masalah yang disebut dengan masalah istitrodiyah. Apa itu masalah istitrodiyah? Jadi mereka kadang berandai-andai, jika hal ini terjadi maka harus gimana? Kalau hal ini terjadi kira-kira solusinya apa? Karena mereka biasa untuk menggunakan logika, sehingga
banyak permasalahan fikih muamalat kontemporer zaman sekarang yang memang tidak ada langsung dari dalilnya, diambil dari pendapat-pendapat madhab Hanafi tadi. Sehingga nanti insya Allah dalam beberapa pembahasan terkadang kita memerlukan pendapat dari madhab-madhab lainnya di luar madhab Syafi'i. Kayak misalkan nanti kita akan nemuin di bab muamalat ini, bab-bab yang terkait dengan pertanian. Madhab Syafi'i memiliki pendapat tersendiri yang menyelisih 3 madhab lainnya. Misalkan dalam masalah pertanian, dalam masalah muzara'ah dan mukhabarah. Nanti kita bahas muzara'ah dan mukhabarah. Intinya misalkan ada orang kerjasama 2 orang, ya, atau lebih lah, kedua belah pihak. Yang satu punya tanah, yang satu punya benih. Kemudian yang punya tanah, dia nyewain atau ngasih tanahnya, udah pakai aja nih tanah saya. Yang satu dia punya benih dan punya tenaga, dia yang mengelola. Secara umum, kasusnya seperti itu. Atau kasus yang lainnya, yaitu dia punya tanah, dia punya benih. Satu orang dia punya tanah, dia punya benih. Yang satu lagi cuma ngelola aja. Dalam madhab Syafi'i, kasus yang seperti ini nggak boleh. Tapi 3 madhab lainnya, Hanafi, Maliki, Hambali boleh. Makanya kalau kita lihat di kitab, termasuk di Abu Syuja, permasalahan kayak begitu, dalam madhab Syafi'i, menghukumi nggak boleh. Kenapa? Karena dari awal kita sudah sering sampaikan bahwa madhab Syafi'i ini sebenarnya luar biasa ya. Madhab yang sangat berhati-hati dalam banyak masalah. Sehingga madhab Syafi'i kalau misalkan dalam banyak masalah, yang lain bilang boleh, kadang Syafi'i bilang nggak boleh. Lebih untuk kehati-hatian. Termasuk dalam hal ini. Sehingga maka ini pun keliru bagi sebagian orang yang menyangka madhab Syafi'i tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Justru saking takutnya madhab Syafi'i menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka banyak hal yang madhab Syafi'i lebih mengambil pendapat untuk kehati-hatian, sehingga pendapat-pendapat dalam madhab Syafi'i dalam beberapa kasus hukumnya nggak boleh. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya sudah banyak bab yang kita bahas dari awal ya. Kalau kita mau review dari mula kitab, kita udah ngebahas tentang masalah riba, udah, masalah khiyar juga udah ya. Kemudian masalah jual beli salam sudah, kemudian gadai sudah, kemudian juga hajar atau membatasi seseorang untuk mempergunakan hartanya juga sudah kita bahas. Kalau orang misalkan anak kecil atau misalkan dia yatim yang hartanya masih diurus sama walinya, atau misalkan dia orang yang boros atau orang yang punya hutang, itu juga sudah kita bahas. Kemudian bab hawalah, pengalihan utang piutang juga udah, doman, jaminan juga sudah, syirkah atau kerjasama, mudharabah juga udah, murabahah udah, wakalah sudah, agen, dropship udah kita bahas juga ya. Kemudian yang berikutnya al-qard udah, utang piutang, ijarah, sewa menyewa juga sudah. Sehingga bab-bab yang belum wakaf ya, kemarin sampai 3 pertemuan wakaf juga sudah. Sehingga bab-bab yang belum hanya tinggal sedikit. Kita lihat kalau misalkan cukup hari ini kita selesaikan Kitabul Buyu, kita selesaikan pada kesempatan hari ini. Kalau nggak beres berarti 1 kali pertemuan lagi, baru setelahnya kita mau masuk ke bab berikutnya. Kalau lihat dari urutan kitab, setelah kitab jual beli adalah kitab faraid. Kitab faraid ini kitab waris. Tapi kitab waris ini kayaknya memang agak repot ya, benar-benar perlu pembahasan tersendiri ya. Untuk pembahasan waris pastinya sangat panjang lebar kalau kita mau ngebahas waris, karena memang perlu pembahasan tersendiri. Apalagi kalau waris yang paling ribet itu adalah kasus si A meninggal, kemudian setelah itu dia misalkan punya 5 anak, punya tanahnya belum laku-laku. Sampai 10 tahun nih harta waris belum dibagi. Sebelum hartanya kebagi, anaknya dari yang 5 tadi udah keburu ada yang meninggal lagi. Banyak nggak kasus kayak gini? Banyak. Terutama kalau harta warisnya yang ditinggalkan adalah aset ya. Kalau uang mungkin bisa cepat dibagi. Tapi kalau aset, tanah, rumah, ya, kadang nggak bisa langsung dijual. Sehingga ini termasuk bab yang paling ribet dalam bab waris. Ketika harta waris ada, kemudian belum sempat terbagi, ahli warisnya yang harusnya dia dapat hak waris, keburu meninggal juga. Kemudian berarti kan dia punya anak lagi, misalkan yang meninggal aslinya si kakeknya, kemudian punya anak 5. Ya, pas si kakeknya ini meninggal,
lima-limanya masih lengkap. Hartanya belum sempat kebagi, setelah 10 tahun baru tanahnya laku. Dalam jarak 10 tahun tadi, anak pertama keburu meninggal. Mungkin nggak kasus kayak gitu? Mungkin ya, banyak. Bahkan dari situ nanti harusnya kan ada hak anak pertama, ada hak cucu juga. Belum sempat kebagi, cucu dari anak pertama juga keburu meninggal lagi. Ada kasus kayak gitu, ada. Sehingga bab-bab yang seperti ini memerlukan pembahasan yang cukup panjang. Bahkan dalam beberapa pembahasan, 4 mazhab beda kasus. Ada lagi misalkan dalam bab waris, bapaknya keburu meninggal pas anaknya masih dalam kandungan. Dan ini ada beberapa kemungkinan, sehingga hitungan warisnya beda. Nanti diperhitungkan kalau anaknya laki berapa, kalau anaknya perempuan berapa, kalau anaknya kembar laki-laki berapa, kalau anak kembar perempuan berapa, kalau anaknya kembar laki perempuan berapa. Segitunya ya ulama ngebahas pembahasan. Kemudian kalau misalkan ada sekeluarga kecelakaan tabrakan mobil ya, nasallahu salamah wa afiyah. Satu keluarga kecelakaan isinya 5 orang, bapak, ibu, anak 3. Kecelakaan dan semuanya meninggal. Harus diketahui siapa yang meninggal paling pertama, yang meninggal kedua, meninggal ketiga, meninggal keempat, meninggal kelima. Sehingga dari situ ketahuan harusnya ini dapat waris, yang ini dapat waris, yang ini dapat waris, dan seterusnya. Benar-benar detik pun mempengaruhi siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang nggak menjadi ahli waris. Segitunya. Jadi dalam pembahasan waris itu luar biasa, pembahasannya sangat dalam, sehingga menurut hemat kami untuk pembahasan waris sepertinya dalam kitab ini perlu kita kaji di lain waktu ya, khusus kalau memang mau bahas waris. Pembahasan yang cukup menarik berikutnya setelah bab jual beli adalah kitab apa kira-kira? Bab nikah ya. Kitab yang berkaitan dengan nikah ya. Nikah kemudian tentunya berkaitan dengan tunangan, kemudian berkaitan dengan mahar, berkaitan dengan hak asuh anak, berkaitan dengan perceraian, berkaitan dengan wanita yang menggugat cerai, laki yang menggugat cerai, atau berkaitan dengan perselingkuhan waliyatubillah dan lain sebagainya. Harta gonong gini ini termasuk ke dalam bab nikah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kayak kurang lebih 1 mingguan yang lalu saya dapat pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya ini? Ada yang nanya, teman suaminya yang nanya, teman saya ngedapetin istrinya ternyata selingkuh sama teman sekantor dan sudah zina berkali-kali. Waliyatubillah. 2 tahun, 3 tahun. Dan setelah di masa itu punya anak. Dan mohon maaf ya, berarti kan mohon maaf ya, maninya tercampur. Karena kan si suaminya melakukan hubungan suami istri. Sedangkan di luar ternyata istrinya zina. Di masa perselingkuhan tersebut melahirkan seorang anak. Sekarang jadi pertanyaan, anaknya anak siapa? Anak si bapak secara biologis ya, maksudnya suami dari si istri ini, atau anak dari selingkuhannya? Anak siapa? Ini kasusnya terjadi ya, orang Bogor. Kurang lebih semingguan yang lalu nanya. Kasusnya kayak gitu ada, waliyatubillah. Dan suaminya hukumnya gimana? Apakah wajib menceraikan istrinya atau tidak wajib? Yang lebih ngebingungin lagi, pertanyaannya, suaminya mau memaafkan istrinya. Ini hukumnya gimana? Berarti suaminya mau balik lagi sama istrinya. Ya, walaupun setiap laki-laki tentunya mungkin beda-beda ya. Ada yang mungkin saking bucinnya, biarin lah istrinya udah zina, ada apa, yang penting rumah tangga diselamatkan ya mungkin. Tapi misalkan ada kasus lainnya nggak bisa. Udah zina, udah selingkuh, yang salah istrinya, suami menjalankan kewajibannya. Sehingga bagaimana hukumnya? Nah, kasus-kasus seperti itu tentunya akan dibahas di bab yang berkaitan dengan bab nikah, bab rujuk, bab cerai, bab perselingkuhan, bab mula'anah, saling melaknat antara suami istri. Karena ada kasus juga, istrinya nggak mau ngaku bahwa dia sudah selingkuh. Padahal buktinya ada. CCTV di hotel ada. Istrinya tetap nggak mau ngaku. Maka apa yang harus dilakukan dalam syariat? Maka terjadi bab mula'anah, yaitu saling melaknat antara suami istri. Dan sampai harus sama-sama menyebutkan demi Allah. Suami harus bilang 5 kali, demi Allah istri saya zina, demi Allah istri saya zina, nauzubillah ya. Dia bilang gitu. Terus istrinya harus mengingkari, demi Allah saya nggak zina, demi Allah saya nggak zina, dan seterusnya. Sehingga intinya terjadi bab mula'anah dan otomatis talak 3. Talak 3-nya yang nggak boleh balik lagi selama-lamanya. Walaupun udah nikah lagi. Ada kasus kayak gitu, ada kasus yang
Yang seperti itu kasus-kasus mula'anah. Makanya penting kita mempelajari bab-bab yang terkaitan dengan masalah fikih ini, walaupun naudzubillah ya kasusnya jarang terjadi atau jangan sampai terjadi ya di sekitar kita, tapi penting kita mengetahui hal-hal yang terkait. Kemudian para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bab-bab yang tersisa dari bab jual beli kita yaitu masih ada bab bakhsus sil'ah. Bab bakhsus sil'ah itu mengurangi harga barang dagangan dari harga wajar. Ya, kemudian ada bab syuf'ah. Syuf'ah yaitu ada harta waris, misalkan tanah belum sempat dibagi. Ya, misalkan ada satu tanah ini warisan buat 3 orang anak, 3 bersaudara. Yang 2 nggak terlalu butuh uang, nggak terlalu butuh duit, nggak buru-buru amat pengen dijual. Yang 1 pengen cepat-cepat dijual. Sehingga misalkan kalau kita katakan ada A, ada B, ada C. Yang B sama C nggak pengen buru-buru jual, yang A lagi butuh duit, sehingga akhirnya A jual ke orang lain. Nah, bab syuf'ah menjelaskan bahwa misalkan dalam hal ini si B atau si C nggak nerima, itu main jual aja, Anda nggak mau, ini tanah, rumah misalkan. Jadi Anda punya bagian sama orang lain. Ini masalahnya belum pecah sertifikat, kalau udah pecah sertifikat aman, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah belum pecah sertifikat, dia udah ngejual haknya untuk orang lain, maka si saudaranya berhak membatalkan jual beli tersebut dengan catatan dia yang harus beli. Kalau misalkan saya nggak mau dibagi ke orang, udah nanti udah kepalang jual, nanti jual berapa misalkan 100 juta, dia bilang batalin aja, batalin, Anda yang bayar 100 juta. Dalam Islam harus yang seperti itu, karena yang punya tanah bagian lainnya dia lebih berhak daripada orang lain yang mau beli bagian tanah tersebut dengan catatan belum pecah sertifikatnya. Itu yang disebut bab syuf'ah. Kemudian bab ju'alah, bab sayembara atau bab hadiah. Kemudian bab muzayadah sama munaqashah, bab lelang sama bab tender. Ini juga ada pembahasannya. Kemudian juga bab yang berkaitan dengan pertanian yaitu bab musaqah, muzara'ah dan mukhabarah, kayak tadi kita sempat bahas di awal. Kemudian hibah dan wasiat, dan juga yang berikutnya adalah luqatah dan laqit, yaitu barang temuan atau anak yang ditemukan. Berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mau bahas bab luqatah dulu. Bab luqatah, apa itu luqatah? Luqatah adalah barang temuan. Barang temuan. Tentunya kalau kita belajar syariat, belajar fikih ini kan semua hukum syariat nggak lepas dari yang namanya maqasid syariah. Maqasid syariah itu kan tujuan disyariatkannya suatu hukum. Pernah dengar nggak maqasid syariah? Pernah dengar ya? Tujuan disyariatkannya satu hukum itu ada 5. Apa aja? Ada yang tahu? Yaitu untuk menjaga agama, kemudian untuk menjaga jiwa, untuk menjaga nasab, untuk menjaga agama, kemudian untuk menjaga harta. Nah, bab luqatah termasuk bab tujuan pensyariatan yang tujuannya untuk menjaga harta. Sekarang yang jadi pertanyaan, boleh nggak sih kita ngambil dompet yang kita temuin di jalan? Lagi jalan, nemu dompet. Kemudian gimana kalau kita nemuin HP misalkan di masjid, nemuin uang salah transfer. Ada orang misalkan salah transfer. Mending kalau salah transfernya ke rekening, mungkin bisa kita lacak. Ini salah transfernya ke e-money kita misalkan flash yang buat bayar tol gitu. Itu nggak ketahuan siapa yang top up, nggak ketahuan. Dan ada kasus yang seperti ini, ada nggak? Ya. Beda kalau misalkan salah transfer yang masuk ke rekening, mungkin bisa dilihat siapa nama yang transfer, bisa kita cek ke bank dan seterusnya. Ini tentunya dibahas dalam masalah ini, termasuk masalah kontemporernya. Kemudian, boleh nggak sih barang yang kita temuin itu langsung dimiliki? Kalau sendal ketuker tapi di masjid, sama-sama pakai swallow, sama-sama warna biru, yang kita lebih bagus, tiba-tiba pas pulang nggak ada, sisa 1. Sama swallow warna biru tapi lebih jelek gitu. Gimana tentang masalah barang ketukar, ataukah masuknya barang temuan ataukah bukan? Kemudian juga bagaimana kalau kasusnya di tanah haram? Ini tentunya ada pembahasan tersendiri di Mekah, di Madinah. Ya, di Mekah, di Madinah ada pembahasan luqatah tersendiri. Saya pernah berapa kali pas lagi tawaf di area mataf, nemu uang ratusan dolar bercecer, banyak banget. Kalau dihitung ada $1,000-an lebih di tempat mataf. Ini gimana? Boleh diambil atau enggak? Atau nemuin HP. Orang ngecas HP di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, lupa. Bagaimana hukumnya? Tentunya
Pembahasan-pembahasan yang seperti ini dibahas oleh para ulama dan nama babnya apa tadi? Luqatah. Apa artinya luqatah? Barang temuan. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-58, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Kata para ulama, ini salah satu dalil yang menjadi landasan bab luqatah ini, sehingga namanya barang pasti ada pemilik. Akan tetapi kata para ulama, luqatah sendiri dibagi menjadi dua. Itu ada luqatah, barang temuan yang kira-kira berharga dan orangnya bakalan balik nyari. Misalkan barang berharganya apa? HP, misalkan dompet, ya. Ini luqatah. Tapi kalau misalkan yang ditemuin uang 5.000, uang 2.000, kira-kira secara urf atau secara budaya masyarakat menjadi hal yang sangat berharga atau tidak? Tidak ya. Sehingga bisa jadi pemiliknya ya udahlah hilang 2.000 ya udah gitu, nggak sampai yang dia bingung, gelisah, cemas cari-cari. Beda kalau misalkan yang hilang uang 1 lembar tapi 500 real, itu lumayan. Saya waktu pas jadi mahasiswa pernah tuh punya uang 500 real taruh di kantong, tiba-tiba pas ngeluarin HP jatuh kayaknya selembar, itu kepikiran tuh berhari-hari gitu. Soalnya kan 500 real lumayan, berapa? 2 juta lebih. Yang kayak gitu mungkin orang nyari 500 real, mungkin di mana ya tadi jatuhnya. Tapi kalau misalkan hilangnya cuma 2.000, 5.000, bukan menjadi barang yang berharga. Sehingga sebagian para ulama tidak mendefinisikannya sebagai luqatah, maka sebagian ulama mengatakan diambil tidak mengapa. Kalau barang yang kira-kira tidak berharga, nemu karet di jalan, kita lagi butuh karet, ada karet, ada deh, ambil karetnya nggak masalah. Maksudnya bukan orang yang bakal balik lagi nyari karet tersebut. Beda dengan barang yang berharga. Kemudian hadis yang berkaitan dengan hal ini, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ada sahabat yang bernama Zaid bin Khalid al-Juhani, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang barang temuan. Kemudian beliau alaihissalam mengatakan, kenalilah wadahnya dan talinya, kemudian umumkan selama 1 tahun. Jika pemiliknya datang, maka berikan padanya. Jika tidak, maka engkau boleh memanfaatkannya. Maka kata para ulama dari hadis tadi yang sudah kita sebutkan, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, dalam hal ini hukum mengambil barang temuan luqatah, hukumnya nggak masalah, kita ambil, ya. Tapi sebagian ulama membagi menjadi beberapa hukum. Ada yang mengatakan sunnah, tergantung kondisi ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan makruh. Mengatakan sunnah yaitu kalau kita mampu buat menjaga, kita rasa kita mampu untuk mengumumkan, kita mampu untuk mengembalikan. Maka hukumnya sunnah untuk ngambil luqatah tadi. Kita nemu barang, nemu HP, daripada diambil maling, udah deh, mending kita amanin. Apalagi misalkan di Al-Hikmah, ya orangnya ini aja gitu kan. Atau misalkan di wallpapernya ada gambar orangnya, oh kita tahu punya siapa. Atau misalkan, oh kira-kira bakal orangnya nanti balik lagi ke sini. Kita serahin ke DKM, kita serahin ke petugas dan seterusnya. Seperti ini nggak jadi masalah, maka hukumnya menjadi sunnah, bisa jadi menjadi wajib. Kenapa? Karena misalkan khawatir barang tersebut akan dicuri, atau memang di tempat yang rawan banget sama pencurian. Sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya sampai wajib untuk mengambil barang luqatah dan diserahkan kepada pihak keamanan setempat. Tapi kalau misalkan ditanya hukum asalnya mengambil luqatah, hukum asalnya sunnah kalau memang mampu untuk mengumumkan. Sehingga kata para ulama, kalau kita misalkan nemuin barang temuan, kemudian kita mampu untuk mengumumkannya, kita ambil, kemudian diumumkan selama berapa lama tadi? 1 tahun. Tentunya tidak diumumkan secara jelas ya, speknya, misalkan nemuin HP-nya warna apa, casingnya kayak gimana, ya, bilangnya nemuin HP di masjid. Nanti kan bakal terfilter dengan sendirinya ya, siapa yang kehilangan, nggak sekedar orang ngaku-ngaku ya, dicek nanti dia bisa buka pinnya apa enggak, warnanya apa, jenis HP-nya apa, mungkin ketika nanti bisa kebuka dicek benar memorinya berapa dan seterusnya. Sehingga kalau memang bisa untuk menjaga dan mengumumkan kemudian mengembalikan, maka mendapat pahala sunnah tadi. Tapi kata para ulama bisa menjadi hukumnya haram kalau memang niatnya untuk memilikinya. Udahlah, ambil aja, semoga nggak ada yang ngaku deh selama setahun. Terus ngumuminnya juga niat nggak niat, yang penting ada yang ngilang HP nggak ada, oh nggak ada kayaknya ya, udah aja, berarti kan emang nggak niat, maka hukumnya menjadi haram. Kalau menjadi makruh kalau tidak mampu untuk menjaganya,
ini ngambil HP, tapi kira-kira di sini nggak ada petugas keamanan. Saya juga bukan orang sini, misalkan kita lagi ke mana, ke Bandung misalkan. Kita nemuin HP di Bandung, kita bukan orang asli situ. Nemuinnya di halte, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada petugas keamanan, ini mau diamanin ke siapa? Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, karena pada hakikatnya dia bakal kesulitan untuk mengumumkan dan mencari si pemilik barang tersebut. Maka hukum asalnya luqotoh itu didiemin. Kalau kita lihat dari kisah para ulama zaman terdahulu, banyak yang menyebutkan luqotoh itu misalkan uang hilang sampai berdinar-dinar di jalanan, di padang pasir, ya udah orang tinggalin aja. Karena dengan harapan orang bakal balik lagi yang kehilangan ke tempat tersebut dan ngambil. Tapi intinya kalau sekarang, kalau memang kita mampu untuk mengumumkan, silahkan boleh diumumkan, tapi dengan batasan berapa lama tadi? 1 tahun. Selama 1 tahun tadi belum boleh ada yang namanya hak guna, apalagi hak milik. Jadi HP tadi nggak boleh dimanfaatkan untuk dipakai, apalagi juga untuk dimiliki. Tapi setelah 1 tahun, kalau nggak ada yang ngaku, maka boleh nggak jadi hak milik dan hak guna? Boleh. Setelah 1 tahun sudah diumumkan, semampu kita nggak ada yang ngaku, maka bisa menjadi hak guna dan juga bisa menjadi hak milik. Tapi para ulama menyebutkan dalam hal ini, kalau misalkan si pemiliknya datang walaupun setelah 5 tahun, walaupun setelah 10 tahun, maka tetap wajib untuk mengembalikan. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun tadi nggak boleh dipakai, nggak boleh dimiliki. Setelah 1 tahun baru boleh dimiliki. Nggak sampai ada yang ngaku, terus-terusan nggak ada yang ngaku, ya udah berarti jadi hak milik. Tapi kalau sampai ada yang ngaku, walaupun setelah 5 tahun, walaupun setelah 10 tahun, tetap harus dikembalikan, kecuali di tanah haram. Di tanah haram, kata para ulama, di tanah haram beda kasusnya. Kalau di tanah haram, kalau kita nemu barang yang hilang tadi, HP, emas, kayak duit, dan seterusnya, maka wajib mengumumkannya seumur hidup. Dan tidak boleh jadi hak milik, tidak boleh jadi hak guna selama-lamanya. Khusus tanah haram. Sehingga ini di antara kespesialan tanah haram, Makkah dan Madinah, tentunya batas tanah haramnya aja ya. Kan di Makkah Madinah, kota Makkah disebut kota Makkah, tapi ada tanah haram. Misalkan apa? Arafah kan bukan tanah haram, udah masuk tanah halal. Tapi begitu Muzdalifah, Mina dan seterusnya itu tanah haram. Tapi batasan di sini tanah haram aja. Madinah misalkan, bandara Madinah bukan tanah haram, stasiun Madinah bukan tanah haram, tapi batasan yang dimaksud adalah batasan tanah haramnya aja. Sehingga kalau menemukan barang di tanah haram wajib mengumumkan seumur hidup. Maka intinya, kata para ulama, ini diantara kespesialan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada tanah haram, sehingga tidak bisa kita ngambil sembarangan. Lebih baik kalau nggak mampu untuk mengembalikannya, diemin aja, nggak usah diapa-apain. Makanya yang tadi saya bilang di tempat tawaf sampai nemu ratusan dolar itu, ya semoga yang punya bisa balik lagi ya. Tapi sampai berapa putaran itu uang masih di situ-situ aja. Mungkin orang juga jadi takut ya mau ngambil uang tersebut karena apa? Karena tanah haram ya. Sehingga konsekuensinya berat, harus mengumumkan seumur hidup. Adapun solusinya kalau misalkan kita nemuin di tanah haram, boleh juga kita kasih petugas polisi ya, atau petugas keamanan di Masjidil Haram, ada tempat lost and found, sehingga diharapkan kalau yang kehilangan bisa untuk ngambil ke tempat kehilangan tersebut. Dan tentunya para ulama menyebutkan al-ardu la tuqaddisu ahada wa innama yuqaddisu ar-rajul 'amaluh. Bumi itu tidak mensucikan orang yang ada di atasnya, tapi seorang itu disucikan dengan amalannya. Jadi nggak heran kalau di Mekah, di Madinah, bahkan di Mataf, di tempat tawaf, itu banyak maling, banyak copet ya. Jambret sih enggak ya, insya Allah nggak berani. Tapi kalau maling, copet banyak. Saya sendiri pernah kehilangan HP pas lagi tawaf. Lagi tawaf hilang HP, subhanallah nggak kerasa. Padahal itu pakai tas pinggang yang kayak apa sih, tukang kredit itu ya. Pakai tas pinggang situ, udah masukin HP di situ, ditutupin lagi pakai kain ihram, ternyata disilet. Habis itu kehilangan, masalahnya di belakang HP naruh iqamah ya, kartu izin tinggal di Saudi waktu pas masih kuliah, sehingga repot banget kalau iqamah sampai hilang. Tapi alhamdulillah pas dapat ke tempat kehilangan yang di Masjidil Haram, HP-nya nggak ada, tapi iqamahnya balik. Sehingga dalam hal ini tetap harus berhati-hati ya. Orang kehilangan barang di Raudhah juga banyak, orang kehilangan barang di Masjidil Haram juga banyak. Bahkan beberapa waktu lalu copetnya subhanallah suami istri orang Indonesia ketangkap ya, ada. Nyopetnya di mana? Di pelataran Ka'bah.
Jadi nggak jaminan ya kalau di sana oh ini tanah haram insya Allah aman, nggak juga ya, copet ada aja. Bahkan orang kita sendiri ya, bahkan sebagian orang kadang modusnya ngelihat kakek-kakek, nenek-nenek mau ke kamar mandi, ibu biar sini saya pegangin tasnya, ibu ke kamar mandi aja, takut di sini ada Al-Qur'annya, takut ada tulisan-tulisan Arabnya, nanti nggak boleh bawa kamar mandi. Si ibunya masuk kamar mandi, dia bawa kabur. Banyak kasus seperti itu. Orang mana? Orang Indonesia juga. Makanya tetap harus hati-hati. Cuman kita belajar bab luqathah ini, kalau orang lain ya nauzubillah ya. Maksudnya kalau orang lain ya urusannya urusan mereka gitu. Tapi kalau kita nauzubillah, sehingga kita tahu hukum luqathah, terutama tanah haram ini nggak main-main. Itu kasusnya jelas udah penipuan ya. Nemu barang aja wajib diumumkan seumur hidup. Kemudian para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau luqathahnya adalah yang jadi barang temuan bukan barang yang utuh, kayak emas, uang, HP, laptop, jam tangan misalkan. Tapi yang ditemukan adalah barang yang bisa rusak. Contohnya misalkan orang ketinggalan belanjaan. Mungkin ya orang naik angkot penuh. Dia pas turun lupa, itu satu kresek isinya belanjaan, ada ayam, ada daging, ada nanas misalkan, ada buah, sayur, ketinggalan. Bagaimana hukum luqathah tersebut? Karena kalau emas, HP, jam yang kayak gitu kan awet ya, mau disimpan setahun. Itu barang kayak begitu busuk. Maka bagaimana hukumnya? Para ulama ngebahas ya, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah, membahas solusinya ada dua. Ketika menemukan barang luqathah, itu kan dianggap berharga juga ya. Misalnya barang belanjaan kayak tadi, tapi itu kan bisa jadi harganya bisa sampai 300.000 atau lebih ya. Ada daging, ada ayam, ada bawang, ada macam-macam. Maka solusinya kalaupun ditemukan bisa dijual, kemudian atau boleh dimanfaatkan, dipakai, dikonsumsi. Tapi kalau nanti orangnya datang ya harus diganti. Tetapi tetap harus diumumkan. Cuman umumnya gimana? Ya Allah alam ya, syaratnya gimana? Maksudnya kan harusnya sopir angkotnya, ya misalkan diingat-ingat kira-kira tadi penumpangnya di mana, turunnya di mana, atau ditempel di angkotnya atau gimana lah. Ada yang kehilangan barang belanjaan dan seterusnya. Intinya kalau barang yang sifatnya tidak awet, banyak para ulama mengatakan boleh dimanfaatkan, tapi dengan niat tadi harus diganti. Tentunya dengan cara ada usaha untuk diumumkan. Ada usaha untuk diumumkan. Kemudian yang berikutnya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan hal ini ya sekarang kan udah banyak yang mungkin bisa di-share di grup WhatsApp atau di komunitas-komunitas di Facebook ya, atau komunitas-komunitas di medsos dan seterusnya, sehingga usaha untuk mengumumkan luqathah atau barang temuan ini bisa dilakukan ya, usaha-usaha tersebut, sehingga ketika ada batas 1 tahun tadi ya harus dilakukan. Tentunya tadi sekali lagi kalau barang yang tidak berguna kayak misalkan, maksudnya nggak yang terlalu berharga, orang kelihatan ketinggalan pulpen, kehilangannya misalkan apa, sendal, tapi sendal yang murah gitu ya, itu insya Allah nggak jadi masalah, karena disebutkan oleh para ulama kebanyakan orang tidak sampai balik lagi untuk mencarinya. Kemudian para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang berkaitan dengan hal tersebut juga, yaitu adalah yang berkaitan dengan laqit. Apa itu laqit? Barang, kalau luqathah tadi apa? Barang temuan. Kalau laqit, anak temuan. Jadi ada orang buang anak di, tiba-tiba nauzubillah ya, kebanyakan kasusnya orang hasil zina ya, nauzubillah, hasil zina, anaknya dibuang di depan rumah warga misalkan, dibuang di tong sampah, di depan pos kamling misalkan, dan seterusnya. Sehingga ini ada kaitannya dengan luqathah tadi. Kalau luqathah sifatnya adalah barang, kalau ini namanya laqit. Laqit adalah anak yang ditemukan sehingga majhulun nasab. Nasabnya nggak diketahui, ini anak siapa nggak tahu. Orang tuanya mana nggak tahu, walinya mana nggak tahu, namanya anak dibuang. Atau bisa jadi korban bencana alam. Ya misalkan nasallahu salamah ya, kayak misalkan beberapa waktu yang lalu di Aceh tsunami misalkan sekeluarga dia, orang tuanya, bapaknya, ibunya, pamannya, kakaknya, semuanya hanyut. Ada bayi selamat. Ini nggak diketahui nasabnya seperti apa. Maka ini juga babnya masuknya bab laqit ya.
Atau misalkan bayi ditinggal di rumah sakit, ditinggal di depan rumah bidan, yang intinya tidak bisa diketahui identitasnya, bagaimana hukumnya terhadap anak tersebut, dan kaitannya dengan masalah bab tabanni, yaitu adalah adopsi. Sejauh mana Islam membahas tentang masalah adopsi, sehingga bisa nggak sih anak itu diadopsi, bagaimana dengan nasabnya, bagaimana dengan kemahromannya. Jawabannya setelah azan insyaallah. Azan dulu. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita masih dalam pembahasan al-laqit. Apa itu al-laqit tadi? Anak yang dibuang ya, atau anak yang terbuang. Bukan pasti selalu dibuang sengaja oleh orang tuanya, karena yang terbuang juga bisa jadi, yaitu anak yang ditemukan. Simpelnya laqit adalah anak yang ditemukan, karena bisa jadi juga kayak tadi ya, kasusnya karena bencana alam, ya, selain kasusnya dibuang oleh orang tuanya. Tentunya dalam hal ini ketika ada orang yang mengambil al-laqit atau mengambil anak temuan ini, maka dia secara umum masuk ke keumuman dalil di surat Al-Maidah ayat yang ke-32 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa seolah-olah dia sudah menyelamatkan seluruh manusia. Karena bisa jadi misalkan bayi yang tadi harusnya nauzubillah dibuang ke tempat sampah, ditelantarkan, dia misalkan sampai meninggal, tapi karena diselamatkan sama orang ini sehingga bayi tersebut menjadi selamat. Kemudian apa hukumnya mengambil al-laqit? Hukumnya mengambil al-laqit adalah fardu kifayah. Jadi jika sudah ada yang mengambil, maka gugur bagi yang lainnya. Tapi tidak boleh semua, misalkan di satu tempat, di satu RT, satu RW ada yang nemu anak, semuanya udah deh, saya nggak mau ngurus, sekampung nggak mau ngurus, sekampung dosa. Kenapa? Karena hukumnya tadi apa? Fardu kifayah. Tapi tentunya ada yang mau mengurus, minimal diurus dulu untuk di hari-hari awal, selebihnya terserah mau dikasih ke panti asuhan atau ke dinas sosial. Intinya bayi tersebut bayi yang tidak berdosa dan perlu untuk diselamatkan. Tentunya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini status agama al-laqit ini. Laqit ini atau anak temuan tadi, agamanya kira-kira dihukumi apa? Muslim atau tidak? Dihukumi Muslim. Terlebih kata para ulama, memang jika ditemukannya di negeri Islam. Ditemukannya di negeri Islam, ya mayoritasnya Muslim kayak kita di Indonesia, maka secara umum anak tersebut dihukumi agamanya sebagai Muslim. Sekarang jadi pertanyaan, kalau al-laqit atau anak temuan ini nasabnya diketahui atau tidak? Nasabnya diketahui atau tidak? Tidak diketahui kan? Laqit ini nasabnya tidak diketahui, maka dia majhulun nasab. Nasabnya tidak diketahui atau majhul. Sekarang yang jadi pertanyaan, boleh nggak sih yang ngasuhnya dia menisbatkan nama anaknya kepada orang tadi? Misalkan si laqit ini namanya Fulan, yang nemuin namanya Allan, jadi Fulan bin Allan, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak kalian, panggillah mereka dengan panggilan nama ayah mereka. Sehingga kalau tidak diketahui nama ayahnya atau nasabnya, tidak boleh dinasabkan kepada orang yang mengasuhnya atau yang merawatnya. Pernah terjadi nggak sih kasus adopsi ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah siapa? Sahabat yang diadopsi sama baginda Nabi SAW. Zaid bin Thabit atau bin Harithah? Hah? Harithah atau Thabit? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala. Zaid bin Harithah dulunya dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal ini dan menurunkan beberapa ayat dalam surat Al-Ahzab sehingga tidak boleh maka dinasabkan kembali kepada orang tuanya, yaitu Harithah, sehingga tidak boleh dinasabkan kepada orang yang mengasuhnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah anak tersebut bisa jadi mahram? Karena ini kaitannya dengan bab adopsi. Taruhlah orang ngadopsi anak. Orang adopsi anak itu kan sebabnya macam-macam ya. Bisa juga salah satunya misalkan si orang ini sudah nikah bertahun-tahun tapi tidak punya anak. Qadarullah, Allah belum memberikan rezeki kepada kedua pasangan tersebut anak, sehingga akhirnya mereka mengadopsi seorang anak. Yang jadi pertanyaan, boleh nggak anaknya dinisbatkan kepada bapaknya secara nasab? Tidak boleh. Kalau anaknya disembunyikan sementara nasabnya sampai dia dewasa, ketika dirasa udah dewasa,
baru dikasih tahu tentang identitas aslinya. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Tidak memalsukan nasab. Tidak memalsukan nasab sama sekali. Tapi anaknya nggak dikasih tahu dulu. Biarin aja manggilnya ayah, mama, papa, mama, nggak masalah. Tapi nanti pas udah besar, udah mau nikah misalkan, baru dikasih tahu hakikat aslinya. Boleh nggak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh nggak? Nasabnya nggak dirubah. Nasabnya nggak dirubah. Cuman si anak nggak dikasih tahu. Kan bisa jadi misalkan si anak punya akte kelahiran, tapi aktenya yang ngurus segala macam setiap mau sekolah, setiap mau apa, yang ngurus orang tuanya. Si anak seumur hidupnya nggak pernah ngeliat akte dia. Karena di aktenya misalkan ketahuan nama orang tua aslinya siapa, bukan nama dia, kakaknya. Si anak nggak pernah ngeliat kakak, nggak pernah ngeliat akte. Bahkan di rapot juga anaknya nggak diizinin sama orang tuanya untuk melihat raport halaman pertama yang ada nama orang tuanya. Karena intinya orang tuanya tidak memalsukan nasabnya sama sekali, hanya menyembunyikan sementara waktu sampai si anak dikira sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah bisa diajak diskusi, baru dikasih tahu tentang identitas aslinya. Boleh nggak kayak gini? Allah Ta'ala boleh ya, karena kan dilihat dari maslahat. Yang penting yang nggak boleh adalah merubah nasab. Berarti si anak ini dapat waris nggak? Dapat waris nggak? Nggak. Tapi dapat wasiat boleh? Wasiat boleh? Boleh. Dapat hibah boleh? Boleh. Yang nggak boleh adalah dapat waris. Kemudian para jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang jadi pertanyaan, kalau si anaknya perempuan, anak angkatnya nih, dia jadi mahram, jadi ke ibu angkatnya nggak jadi masalah kan? Sama perempuan, sampai anaknya gede nggak ada masalah. Nah sekarang sama bapak angkatnya, ini anak diambil dari bayi merah, sama bapaknya gimana? Ketika si anak belum balik nggak jadi masalah. Bapak cium tangan sama ayahnya, bapaknya udah sayang banget sampai kayak anaknya sendiri. Tapi begitu sudah balik, nggak boleh. Dia harus kerudungan, nggak boleh pegangan, nggak boleh safar bareng, dan seterusnya. Atau ada pengecualian? Boleh atau tidak? Ini penting ya, karena banyak juga kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Orang kadang anggap, udahlah ini udah saya anggap anak saya sendiri, saya nggak ada nafsu-nafsunya sama dia, udah kayak anak saya, bedanya nggak keluar dari rahim istri saya aja. Tapi saya udah nganggap dia udah kayak anak saya. Saya rawat dia dari bayi merah. Bahkan misalkan karena udah sepakat sama orang tua kandungnya, dari biaya persalinannya udah saya yang bayarin. Udah saya anggap anak sendiri. Bedanya emang saya belum dikasih rezeki punya anak, misalkan si bapaknya bilang gitu. Apakah hal tersebut menjadikan anak tersebut mahram untuk si bapak angkatnya tadi atau tidak? Tidak. Berarti batasan syariat berlaku. Berlaku nggak? Kayak tadi, berarti kan nggak boleh jabat tangan. Berarti di rumah harus tertutup aurat. Nggak boleh. Pokoknya kayak orang asing aja. Seperti itu. Itu kalau misalkan si anak perempuan. Kalau kebalikannya, anaknya laki. Sama bapaknya nggak masalah. Sama ibunya. Ibunya lebih sayang lagi sama anak ini, saya ngurusin dia, saya gantiin popoknya, saya nyuapin. Begitu dia balik, ibunya harus pakai kerudung. Anaknya mau berangkat ke sekolah, ibunya gini aja. Gimana? Ada solusi syariatnya nggak? Ada ya, ada solusi syariatnya. Para rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, solusi syariatnya ada beberapa. Yang pertama, yaitu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tahrumu minar radha'ah ma tahrumu minan nasab. Diharamkan dari persusuan sebagaimana diharamkan dari nasab. Kalau si anak ini ada dua kasus yang berbeda. Si anak ini dia diambil, diasuh sama orang tuanya, orang tua angkatnya, dari umur dia masih bayi, atau simpelnya di bawah 2 tahun. Apa solusinya? Disusuin. Solusinya disusuin. Ustaz boro-boro mau nyusuin, ini kan si ibunya qadar Allah takdirkan nggak bisa punya anak. Kan namanya air susu itu bisa keluar setelah orang melahirkan, ya kan? Perempuan kalau nggak habis melahirkan bisa keluar air susu atau tidak? Nggak bisa, nggak keluar. Gimana dia mau ngambil air susu dari si ibunya? Nggak bisa. Maka gimana solusinya? Dicari kerabatnya yang kira-kira baru habis melahirkan. Maka dicari, kalau misalkan si anaknya laki-laki, ya, dicari dari kerabat ibunya. Oh, si ibunya ini, ibu angkatnya punya adik. Adiknya habis melahirkan. Adiknya suruh nyusuin si anak angkat ini, sehingga si anak ini jadi apa?
Jadi tante sepersusuan, ya nggak? Kan jadi ibu susunya ke adiknya yang ngadopsi. Tapi kan kalau ke sini jadinya apa? Jadi kholahnya dia ya kan? Jadi kholahnya dia, jadi tantenya dia. Tapi tante secara persusuan. Walaupun dia nggak nyusuin langsung. Maka ini solusinya. Kalau anaknya perempuan, berarti sebisa mungkin dicari solusinya nyusuinnya dari keluarga si bapaknya. Si bapaknya punya kakak, si bapaknya punya adik yang lagi nyusuin. Kemudian disusuin. Sama yang nyusuin yang aslinya seolah-olah di status keluarganya dia ammahnya. Tapi itu adalah ibu susunya. Bapak yang memang jadi bapak adopsinya dia, bapak angkatnya dia, seolah-olah menjadi sepersusuan, paman sepersusuan. Maka ini hukumnya seperti itu. Sehingga ketika orang mengadopsi, bukan sekedar adopsi aja, karena dipikirin ini anak kalau udah balik gimana? Sekarang jadi pertanyaan, ada nggak orang yang ngadopsi, tapi anaknya udah lewat usia 2 tahun? Ngambil dari panti asuhan, tapi anaknya udah 2,5 tahun misalkan. Udah 3 tahun, udah nggak minum ASI lagi. Ada solusinya? Hah? Kalau tadi kan di bawah 2 tahun. Ini ijma' para ulama mengatakan, berdasarkan hadis tadi ya, tahrumu minar radha'ah ma tahrumu minan nasab. Diharamkan dari radha'ah, dari persusuan, sebagaimana diharamkan dari nasab. Maka dicari tuh yang kira-kira jadi mahram tadi, entah paman sepersusuan, entah jadi ponakan sepersusuan, pokoknya intinya si anak ini biar sama orang tua angkatnya jadi mahram. Entah dilihat kasusnya anaknya laki atau perempuan ya. Maka dicari dari keluarga keluarga ayahnya atau keluarga ibunya. Ini nggak jadi masalah kalau si anak di bawah usia 2 tahun. Yang penting persusuan minimal berapa kali? 5 kali. Sampai kenyang, wajib sampai kenyang. Ya, wajib sampai kenyang. Berarti mohon maaf, batasan sampai kenyang sampai si anak melepas puting ya, bukan dipaksa untuk dilepas. Kemudian yang jadi pertanyaan, kalau si anaknya sudah di atas 2 tahun. Kayak tadi 3 tahun, baru diadopsi 4 tahun. Kasusnya misalkan lakit tadi. Ketemu dari bencana alam. Gimana kasusnya kalau seperti itu? Mau dijawab sekarang atau pekan depan? Kasus seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menjadi penutupan, berarti bab jual belinya sekali lagi ya, insya Allah pertemuan pekan depan terakhir, habis itu baru besok bab nikah biidznillah ta'ala. Kita tutup di bab lakit dan bab tabani ini. Di zaman Nabi SAW pernah ada sahabat namanya Salim. Salim ini anak angkat dari sahabat Nabi juga, yaitu Abu Hudzaifah. Jadi Salim maula Abi Hudzaifah. Abu Hudzaifah punya anak angkat Salim. Nah, Salim ini disebutkan udah tumbuh kumis. Udah tumbuh kumis berarti mungkin taruhlah anak seumuran berapa? SMP, SMA ya. Mungkin ya, maksudnya kan sekarang anak SMP, SMA mungkin udah ada yang tumbuh kumis, ya nggak yang sampai harus anak kuliahan banget. Intinya udah remaja lah, udah balik. Salim maula Abu Hudzaifah ini. Kemudian akhirnya Salim ini ngerasa risih karena akhirnya Abu Hudzaifahnya, maaf. Abu Hudzaifahnya ngerasa risih karena Salim ini bolak-balik masuk ke rumahnya. Sedangkan di rumahnya ada istrinya Abu Hudzaifah, yang mana bukan mahram bagi Salim, walaupun istrinya Abu Hudzaifah adalah ibu angkatnya si Salim ini. Sehingga hal ini diadukan kepada baginda Nabi SAW. Kemudian akhirnya baginda Nabi SAW menyuruh untuk istrinya Abu Hudzaifah memberikan air susunya kepada Salim. Para hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekedar kita mau meluruskan sebagian orang yang menebar syubhat, orang-orang liberal, orang-orang nggak suka sama Islam, mereka mengatakan, nauzubillah ya, menuduh agama ini dengan yang tidak-tidak, mengatakan salah satunya menyerang Islam dari hadis Salim maula Abu Hudzaifah ini. Mengatakan katanya Salim, mohon maaf, nyusunya langsung ke istrinya Abu Hudzaifah. Padahal enggak. Para ulama menjelaskan itu diperas dari susunya istrinya Abu Hudzaifah sampai 5 kali diminumkan kepada Salim. Yang jadi pertanyaan, apakah ini berlaku untuk kita juga atau tidak? Ternyata para ulama kebagi menjadi 3 pendapat. Hadis kasusnya Salim maula Abi Hudzaifah kebagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ini kalau kita mau jujur, pendapat mayoritas ulama. Kalau ulama kontemporernya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, ya, Lajnah Daimah, Syekh Jibrin, ya, dan sebagian ulama-ulama dari mazhab Hambali, itu mengatakan hadis ini khususan untuk Salim maula Abi Hudzaifah aja. Tidak berlaku untuk siapapun di dunia ini kecuali Salim maula Abi Hudzaifah. Tok doang.
Sehingga kalau ada kasus yang sama kayak Salim, orang mengadopsi anak-anak yang usianya sudah di atas 2 tahun, maka tidak bisa dikasih air susu tadi, tidak berlaku. Ini kalau kita cek pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Jibril, Lajnah Daimah, sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan hal yang demikian. Sebagian ulama lagi ada yang berpendapat ini boleh, siapapun boleh. Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha jelas ulamanya para sahabat. Aisyah mengatakan ini mutlak siapapun boleh. Akan tetapi kata para ulama lainnya, kalau mutlak siapapun boleh bahaya. Mungkin ketika itu Aisyah berpendapat demikian karena di zaman Aisyah ya orang pemikirannya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja. Tapi kalau sekarang misalkan nauzubillah kita punya bestie, punya tetangga, daripada kita kagok kalau main ke rumah dia, dia kagok main ke rumah kita, istri kita lagi nyusuin, istrinya dia lagi nyusuin, udah diperes, kita minum istri tetangga minum istri kita, misal ya. Kalau dikatakan mutlak boleh, rusak semua orang. Ya udah, anak sama istri ente jadi mahram, udah nggak usah pakai kerudung, kan anak udah jadi anak ente. Ibaratnya seperti itu. Maka hal yang seperti ini tentunya bertentangan dengan maqasid syariat tadi. Maka pendapat yang lebih tengah-tengah adalah yaitu pendapat diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Al-Syaukani, Al-Imam As-San'ani, kemudian juga Syekh Rabi Al-Madkhali dan beberapa ulama lainnya mengatakan kasus ini boleh yang kasusnya mirip sama Salim. Jadi ada 3 pendapat ya. Pendapat yang pertama ngatain nggak boleh sama sekali, pendapat yang kedua boleh secara mutlak, pendapat yang ketiga boleh kalau ada kebutuhan mendesak dan kasusnya kayak Salim tadi. Jadi mungkin dari kasus yang ini Allah Ta'ala alam pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga. Sehingga kasihan kalau ada anak misalkan dia baru diadopsi usia lebih dari 2 tahun dan daripada dia nggak bisa jadi mahram kepada bapak angkatnya atau ibu angkatnya, maka disusui dengan cara yang tadi. Dengan cara yang tadi, entah kalau misalkan ibu angkatnya memang ternyata memang mau ngambil anak lagi, padahal dia udah punya anak, dia masih bisa mengeluarkan air susu, dikasih air susunya, atau dari kerabat-kerabat yang lainnya, sehingga diminumkan susunya dengan mohon maaf diperas tadi sebanyak 5 kali persusuan, sehingga anak tersebut menjadi mahram bagi orang tua angkatnya, dan kasusnya kalau memang darurat tadi ya. Karena tadi misalkan si anak ini, siapa lagi yang mau ngurus, siapa lagi yang mau ngadopsi, kesian, ya udah ada orang yang mau, sehingga biar anak ini tidak jadi masalah sampai dewasa untuk menjadi mahram kepada orang tua angkatnya, entah ayah angkat ataupun ibu angkatnya, bisa pakai hadisnya Salim Maula Abi Hudzaifah sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga pendapat Ibnu Umar ya, dari sahabat Nabi SAW, dan juga tadi Imam As-San'ani, Imam Syaukani dan beberapa ulama-ulama lainnya yang mengatakan boleh dengan kondisi darurat. Itu yang kaitannya dengan bab lakit atau apa tadi? anak yang ditemukan. Tentunya kalau kita mau bahas tentang masalah persusuan, nanti ada babnya sendiri ya kalau sudah masuk ke bab pernikahan. Untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini, bab luqatah dan juga lakit dan juga tabani ya, tadi kasusnya anak adopsi. Adapun bab yang berikutnya tentang muzayadah munaqasah, lelang tender, kemudian gosok, syuf'ah, sayembara, musaqah, muzara'ah dan mukhabarah yang berkaitan dengan fikih jual beli pertanian, insyaallah kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Tentunya yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.